Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadi Utomo dengan NPM 2018 01500 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ialah suatu susunan dari berbagai macam komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Dalam struktur organisasi ini terdapat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang telak dikoordinasikan, dan juga terdapat adanya berbagai spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran ataupun perintah. Nah, dalam struktur organisasi itu ada fungsi struktur organisasi. Yang pertama itu adalah kejelasan tanggung jawab. Nah, setiap dari anggota organisasi harus mempunyai tanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, setiap anggota sebuah organisasi tentu saja mempunyai tanggung jawab terhadap atasan atau pimpinannya yang sudah memberikan kewenangan, sebab pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut perlu dipertanggungjawabkan. Inilah kegunaan struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab. Lalu yang kedua itu ada kejelasan kedudukan. Nah, dari fungsi kejelasan kedudukanlah adalah setiap anggota atau seseorang yang terdapat dalam struktur organisasi sesungguhnya bisa mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungan. Karena adanya keterkaitan dalam penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Lalu yang ketiga itu ada kejelasan jalur hubungan. Nah, fungsi mengenai jalur kejelasan hubungan adalah dalam melakukan tanggung jawab dan pekerjaan setiap pegawai dalam suatu organisasi, maka akan diperlukan sebuah kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga dalam jalur penyelesaian pekerjaannya akan lebih efektif dan efisien serta dapat memberikan keuntungan. Lalu yang fungsi keempat ada kejelasan uraian tugas. Fungsi dari kejelasan uraian tugas yaitu di dalam struktur organisasi akan sangat membantu apabila atasan atau pimpinan dapat melakukan controlling atau pengawasan maupun pengendalian, dan juga bagi bawahan akan bisa lebih berkonsentrasi dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Nah, sebab perintah yang jelas. Lalu ada yang kedua itu ada komponen penting struktur organisasi. Nah, komponen-komponen itu penting yang harus ada dalam struktur organisasi, yaitu diantaranya ada CEO atau Chief Executive Officer. Nah, ini merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan untuk menahkodai arah dan tujuan sebuah perusahaan. CEO merupakan pemilik suatu perusahaan atau bisnis. Lalu yang kedua ada direksi atau direction. Nah, untuk direksi yang dimaksud di sini terdiri dari 4 jabatan yang penting, yang mana jabatan tersebut harus ada dalam suatu perusahaan, seperti direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Nah, direktur utama biasanya berhubungan langsung dengan CEO untuk bertanggung jawab langsung pada koordinasi dan pengendalian terhadap segala kegiatan di bidang administrasi, kepegawaian, dan sekretariat. Nah, lalu ada bagian manajer, yaitu manajer yang mana seorang manajer ini bertugas untuk mengintegrasikan variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan. Selain itu, pada umumnya manajer di sini terdiri dari 3 komponen sekaligus, yaitu manajer personalia, manajer pemasaran, dan manajer pabrik. Lalu ada yang keempat itu ada bagian administrator dan gudang. Nah, komponen ini yang wajib ada dalam sebuah bisnis yang sedang berkembang adalah administrasi dan gudang, yang mana pada komponen ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengecek seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan outsourcing, pembukaan, dan laporan penerimaan dan pengeluaran. Yang terakhir ada divisi regional. Untuk komponen terakhir ini adalah divisi regional yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan kebijakan dan prosedur baku dari kantor pusat. Divisi regional
biasanya beroperasi sebagai badan usaha yang meningkatkan nilai tambah perusahaan. Divisi regional ini harus ada dalam bisnis yang berhubungan dengan penanaman suatu saham.